Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam Rumah Kampus Dunia Maya www.raduinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan pertajam teori the method of maximum likelihood dengan melakukan pembahasan soal-soal. Nah, akan kita lihat soal yang akan kita bahas. Nah, soal pertama katanya diberikan suatu fungsi densitas peluang dengan bentuk Fy seperti theta kuadrat Y eksponen min Y per theta. Menurut teori katanya itu adalah suatu fungsi gamma, fungsi densitas gamma dengan parameter alpha 2 dan theta. Misalkan theta topi merupakan MLE dari theta dan diberikan 3 komponen yang diuji secara independen, waktu bertahan hidupnya 120, 130, 128 jam. Yang pertama dapatkan maksimum likelihood dari theta, yang kedua dapatkan ekspektasi theta dan variasi theta. Oke, kita akan coba jawab soal yang pertama. Tentu kita akan mendapatkan MLE dimulai dengan mendapatkan likelihood. Oke, likelihood Y1, Y2, hingga seterusnya. YN dengan parameter alpha sama dengan 2 dan theta adalah joint density function. Oke, joint density function Y1, Y2 hingga seterusnya YN dengan parameter alpha sama dengan 2, theta. Nah, karena saling bebas, cukup kita cari dengan perkalian densitas tunggal. Alpha sama dengan 2, theta kali seterusnya Fyn alpha sama dengan 2, theta. Nah, maka di sini tentu menjadi 1 per theta kuadrat Y1 eksponen min Y1 per theta kali seterusnya sampai 1 per theta kuadrat YN eksponen min YN per theta sama dengan di sini 1 per theta pangkat 2N. Di sini hasil perkalian pakai tanda seperti pi tapi agak lebar sedikit. Oke, kalau dia penjumlahan tentu standarnya sigma dari I dari 1 sampai ke N. Di sini eksponen min seperti theta sigma Y. Oke, nah ini adalah likelihood. Nah, setelah kita dapatkan likelihood, tentu kita akan mendapatkan logaritma naturalnya. Lalu kita akan
dapatkan logaritma natural. Ingat, log itu logaritma natural dari likelihood. Nah, Y1 sampai Yn. Untuk alfa sama dengan 2, koma theta. Itu sama dengan tentu kalau kita lihat di sini menjadi min 2n log theta. Oke, min 2n log theta. Kita tengok lagi min 2n log theta. Karena di sini terus dikasam log xi tambah ditambah dengan sum log ci. Terus ditambah dikurang sepertheta sigma yi. Ini dia. Nah, lalu langkah berikutnya tentu kita maksim dapatkan MLA untuk theta. MLA untuk theta. Yaitu dengan cara menurunkan. Nah, karena parameternya alfa terhadap theta, kita turunkan terhadap theta fungsi logaritma natural logaritma natural likelihood Y1 dan seterusnya sampai Yn. Untuk alfanya sama dengan 2, koma theta. Oke. Terhadap theta. Nah, terhadap theta. Maka di sini tentu menjadi min 2n per theta. Di sini tentu kurang-kurang jadi tambah seperti theta kuadrat sigma yi. Nah, karena dia maksimum tentu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk theta sama dengan sigma yi per 2n. Nah, karena kita mempunyai data, dari soal data kita ada 120, 130, 128. Karena kita memiliki data, karena terdapat data, terdapat 3 data, itu 120, 130, 128. Ini data yang diberikan dalam soal. Maka oleh sebab itu kita dapat menghitung theta. Maka theta yang kita cari adalah yang kita inginkan theta topi sigma yi tentu 120 tambah 130 tambah 128 dibagi dengan 2 kali N, 2 kali 3. Karena N-nya 3. Nah, inilah hasil yang theta. Di theta kita sudah dapat. Lalu kita akan lanjutkan soal berikutnya, katanya ekspektasi theta. Nah, ini dia. Untuk soal berikutnya, kita akan dapatkan ekspektasi dari theta topi. Nah, kita tahu theta topi itu adalah ekspektasi
Oke. Sigma YI per 2N. Atau 1/2N, karena dia ekspektasi kali dengan ekspektasi Y1 tambah seterusnya ekspektasi YN. Nah, sifat ekspektasi kan gitu, bisa dipecah ya. Nah, kita tahu untuk gamma parameter alfa, untuk distribusi gamma parameter alfa beta, rata-ratanya adalah alfa beta. Jadi kalau dia alfanya itu 2, maka dia menjadi 2 theta. Maka di sini, nah dari sini kita ambil space sedikit. Nah, fungsi densitas peluang gamma, dengan parameter alfa beta itu mempunyai bentuk Fy, bentuk fungsi densitas peluang. Fy sama dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, untuk lebih jelasnya silakan masuk ke mata kuliah statistik matematika di kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com, cari masalah gamma, oke? Di mana Y-nya itu besar dari 0 dan memiliki rata-rata ekspektasi Y. Nah, silakan masuk ke kampus Dunia Maya untuk melihat bagaimana cara membuktikan ekspektasi Y itu adalah alfa beta. Dan variasi Y adalah alfa beta kuadrat. Nah, nih. Oleh sebab itu, karena dalam soal ini alfanya 2, betanya theta, berarti di sini ekspektasi satunya alfanya 2, berarti theta 2 theta, alfa beta. Alfa 2, betanya ya theta. Seterusnya sampai ke N itu 2 theta. Nah, jadi di sini adalah 2 theta N. 2N theta dibagi 2N tinggallah theta. Berarti 2N theta dibagi 2N tinggallah theta. Nah, ini adalah ekspektasi dari tidak pakai topi, sorry. Hasilnya tidak pakai topi. Nah, ekspektasi theta topi adalah theta. Nah, dengan cara yang sama, variasi Y theta begitu juga. Variasi Y theta sama. Jadi untuk mendapatkan variasi Y theta, jadi kalau variasi Y theta, variasi theta topi, sorry, maaf. Variasi theta topi ini adalah variasi tentu sigma YI per 2N. Nah, ingat konstannya jadi kuadrat. Kalau variasi dia menjadi 1/4N kuadrat. Ingat, bagaimana kalau variasi ada konstan, ambil kuadratnya. Variasi sigma YI. Y1 tambah Y2, ini sigma YI. Sampai seterusnya tambah YN.
Nah, karena dia saling bebas, maka kovariasi pasangannya 0, maka di sini 1/4 N kuadrat dikali dengan masing-masing variasi Y1. Tambah variasi Y2. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita selesaikan. Variasi Y2 tambah seterusnya variasi YN. Nah, di sini variasi itu ingat tadi alfa beta kuadrat kalau dia parameternya alfa beta. Karena parameternya itu 2 theta, maka di sini menjadi 2 theta kuadrat. Nah, 2 theta kuadrat. Oke, tambah 2 theta kuadrat karena dia alfa beta kuadrat. Alfa beta kuadrat variasinya, maka alfanya 2, theta kuadrat tambah 2 theta kuadrat. Dan seterusnya tambah 2 theta kuadrat. Maka di sini menjadi 2N theta kuadrat dibagi dengan 4N kuadrat, tinggallah theta kuadrat per 2N. Nah, ini variasi theta. Oke, ini variasi theta. Jadi kita sudah dapat ekspektasi variasi dari theta. Nah, soal berikutnya yang akan kita bahas adalah nih, diberikan fungsi densitas peluang seperti berikut. Lalu dapatkan MLE theta dari theta. Maka kita anggap alfanya konstan. Maka langkah pertama untuk menjawab soal 985 ini adalah dapatkan likelihood. Kita dapatkan likelihood Y1 sampai YN. Oke, sampai YN. Parameter alfa theta. Tentu di sini density function seterusnya YN dengan parameter alfa theta. Maka di sini dia tentu menjadi perkalian densitas tunggal. Alfa theta kali seterusnya YN alfa theta. Nah, di sini tentu menjadi 1 per fungsi gamma alfa theta berpangkat alfa dikali dengan Y berpangkat alfa kurang 1 dikali dengan eksponen min Y per theta. Oke. Kali lagi ini 1, ini Y1, ini eksponen Y1 dikali seterusnya 1 per gamma alfa theta berpangkat alfa YN alfa kurang 1 eksponen min YN per theta. Tentu di sini menjadi 1 per gamma alfa berpangkat N theta N alfa. Oke, theta N alfa hasil kali dengan
Y1 berpangkat alfa kurang 1 eksponen min seperti ta sigma YI. Nah, ini adalah likelihood kita. Lalu kita dapatkan logaritma natural dari likelihood Y1 sampai YN. Oke, untuk alfa theta. Oke. Yaitu dengan cara logaritma naturalnya tentu dia menjadi mana dia? Nih. Minus n log alfa tentu dia menjadi minus n log gamma alfa dikurang n apa dia? Dikurang n alfa log theta. Kurang n alfa log theta. Terus lagi tambah summation alfa kurang i alfa kurang 1 log yi terus satu lagi kurang seperteta sigma yi kurang seperteta sigma yi. Nah, ini logaritma natural. Lalu MLE untuk theta, kita akan dapatkan MLE untuk theta. Untuk theta. Dengan cara tentu menurunkan. Ingat tanda dicantik karena parameternya 2. D logaritma natural, turunan parsial maksudnya. L Y1 sampai YN terhadap alfa theta. Parameter theta itu diturunkan terhadap theta. D-nya dicantik. Tentu di sini menjadi ini tentu jadi 0 karena dia log alfa nggak ada. Nah, ini menjadi min n alfa per theta. Nah, ini juga menjadi 0. Ini jadi 0 karena tidak ada theta. Ditambah seperti theta kuadrat. Nah, ditambah sigma yi. Sama dengan 0. Nah, karena dia kita maksimumkan. Maka kita perolehlah bentuk seperti theta kuadrat sigma yi itu sama dengan n alfa per theta. Maka di sini theta dapat dicari dengan sigma yi per n alfa. Nah, inilah alfa. Cara kita mendapatkan nilai alfa. Selesai untuk jawaban yang pertama. Alfa kita sudah dapat. Lalu langkah berikutnya, find the expected value and variance of theta. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mendapatkan expected value. Expected value untuk theta topi. Nah, sama dengan expected dari
sigma yi per n alpha. Nah, ingat konstan tarik keluar 1/n alpha. Ini ekspektasi dari tentu di sini Y1 tambah seterusnya tambah YN. Nah, fungsi densitas di atas adalah gamma, fungsi densitas gamma, parameternya alfa theta. Jadi kalau begitu rata-ratanya adalah alfa kali theta. Maka di sini 1/n theta. Nah, di sini dia bisa dipecah ekspektasi Y1 tambah seterusnya ekspektasi YN. Nah, karena fungsi densitas peluang di atas adalah fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alfa theta, maka ekspektasi Y-nya itu adalah alfa theta 1/n. 1/n alfa. Nah, di sini kali ekspektasi Y1 n theta. Alfa theta berarti n alfa theta. Berarti sama dengan theta. Nah, inilah expected-nya. Lalu karena ekspektasi Y1 itu nanti bernilai n theta, bernilai alfa theta. Sampai seterusnya ekspektasi YN bernilai juga alfa theta. Silakan masuk ke kampus www.radoinstitute.com, cari menu bahan ajar, cari mata kuliah teori probabilitas, lalu lihat fungsi densitas peluang gamma. Nah, untuk berikutnya variasinya begitu juga. Nah, karena ada space sudah habis, kita tambah space sedikit lagi. Nah, kita kerjakan, kita ambil space di sini. Coba perhatikan. Kita ambil space di sini sedikit. Nah, karena kita kehabisan space. Oke. Nah, untuk variasi theta, maka ingat kuadrat. Oke. Di sini variasi sigma yi per n theta. Nah, ingat kalau konstan dia kuadrat 1/n kuadrat alfa kuadrat. Kita buat yang baik sedikit, cantik sedikit. N kuadrat alfa kuadrat variasi sigma yi. Nah, ini dia. Sigma. Nah, maka di sini tentu saja menjadi 1/n kuadrat alfa kuadrat. Di sini tentu karena dia variasi karena saling bebas, kok variasinya 0, di sini tentu menjadi variasi Y1 tambah seterusnya variasi YN. Nah, kita tahu variasi gamma itu adalah alfa theta kuadrat. Maka di sini sama dengan 1/n kuadrat alfa kuadrat. Nah, di sini adalah alfa theta kuadrat. Alfa theta kuadrat tambah seterusnya alfa theta kuadrat. Nah,
tentu di sini menjadi alfanya berarti n alfa, n-nya tinggal n, berarti di sini tinggallah theta kuadrat. Theta kuadrat per n alfa. Nah, ini variasi kita. Variasi theta kita dapat. Nah, oleh sebab itu kita juga telah berhasil menyelesaikan soal-soal kita dengan baik. So that theta is consistent for theta. Nah, kalau konsisten, di mana kita ambil lagi? Nah, kita ambil sinilah, kita ambil space di sini sedikit. Nah, kekurangan tempat kita. Yang dikatakan konsisten, limit n menuju tak hingga variasi theta itu sama dengan 0. Ini dikatakan konsisten. Nah, karena variasi kita adalah maka di sini limit n menuju tak hingga variasi kita adalah theta kuadrat per n alfa. Nah, saudara dapat lihat bahwa theta kuadrat bagi tak hingga kan? Kan n-nya diganti tak hingga, berarti di sini adalah 0. Nah, karena limit n menuju tak hingga itu theta kuadrat per n alfa sama dengan 0, maka kita katakan bahwa parameternya adalah konsisten. Nah, terima kasih atas perjumpaan kita yang cukup menarik pada kesempatan kali ini. Jadi yang kita lakukan pada pembahasan soal ini cukup menarik. Sampai-sampai kita kehabisan lembar untuk membahas soal saking asiknya. Jadi terus nikmati, masuk ke kampus dunia maya, lihat perkembangan ilmu pengetahuan dalam kampus dunia maya, ambil ilmunya, bermanfaat, lalu doakan pemiliknya biar sehat selalu dan dapat sukses selalu. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.